Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok B dari kelas AKM 1 K013 dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Raharjo SAMA ingin memaparkan materi chapter 6 yaitu Accounting and the Time Value of Money. Sebelum kami lanjut ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM akhir 047. Yang kedua ada Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147. Yang ketiga ada Ramadina Saipuzakia dengan NPM akhir 233. Yang keempat ada Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241. Yang kelima ada Isnania Adawiyah Nisalaya Ali dengan NPM akhir 268. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam ada Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM akhir 410. Oke, yang pertama adalah basic time value concept. Hal-hal yang akan kami bahas di sini adalah application of time value concept, the nature of interest, simple interest, compound interest, dan fundamental variables. Yang pertama dulu yaitu application of time value concept atau penerapan konsep nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value ini merupakan konsep yang menjelaskan bahwa uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Hal ini dikarenakan uang yang kita miliki sekarang dapat kita gunakan untuk diinvestasikan dan menerima bunga atas investasi tersebut. Oleh sebab itulah, dalam akuntansi dan keuangan digunakanlah konsep yang disebut dengan present value, yaitu konsep untuk menghitung nilai uang di masa depan. Konsep ini digunakan di berbagai pengukuran akuntansi. Di antaranya adalah ada notes atau pencatatan yang digunakan untuk menilai piutang dan utang yang tidak memiliki bunga atau bunganya di bawah suku bunga pasar. Selanjutnya ada leases atau sewa jangka panjang yang digunakan untuk menghitung nilai aset dan kewajiban sewa. Lalu yang ketiga ada pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya yang digunakan untuk menghitung kewajiban manfaat pensiun perusahaan. Lalu ada non-current asset, untuk mengevaluasi investasi jangka panjang dan mengukur penurunan nilai aset. Selanjutnya ada kompensasi nilai saham, yaitu untuk menentukan nilai jasa karyawan yang dibayar dengan saham. Yang keenam adalah pengungkapan seperti laporan keuangan, yaitu untuk menghitung nilai arus kas masa depan. Yang ketujuh adalah kombinasi bisnis, untuk menentukan nilai piutang, hutang, kewajiban, akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam suatu pembelian, serta beberapa pengukuran akuntansi lainnya yang menggunakan konsep present value ini. Selanjutnya adalah the nature of interest atau sifat dari bunga. Interest atau bunga adalah biaya atas penggunaan uang. Besarnya bunga itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu yang pertama adalah prinsipal, yaitu jumlah uang yang dipinjam. Lalu yang kedua adalah interest rate atau persentase bunga. Yang ketiga adalah time, yaitu lamanya waktu pinjaman atau investasi. Ketiga variabel ini mempengaruhi bunga karena jika semakin besar prinsipalnya, maka semakin besar jumlah bunga yang dibayarkan. Jika semakin tinggi interest rate-nya, maka semakin besar juga jumlah bunga yang dihasilkan. Lalu, jika semakin lama waktu atau time-nya, maka bunga yang terkumpul akan semakin besar. Selanjutnya adalah simple interest atau bunga sederhana. Simple interest adalah bunga yang dihitung hanya jumlah pokok atau uang atau prinsipalnya saja. Rumusnya sendiri itu adalah P dikali I dikali N, di mana P merupakan prinsipal atau jumlah uang, lalu I adalah interest rate atau persentase bunga, dan N adalah jumlah periode atau lama waktunya. Contoh penggunaan rumus ini adalah, semisalnya sebuah perusahaan itu meminjam $10.000 selama 3 tahun dengan bunga 8% per tahun. Jadi, 10.000 ini sebagai P, I-nya itu adalah 0,8 yang didapatkan dari desimal dari 8%, dan N-nya adalah 3. Sehingga interestnya adalah 10.000 dikali 0,8 dikali dengan 3, yang menghasilkan 2.400. Jadi, total bunga yang dibayar adalah $2.400. Compound interest adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari pokok uang, tetapi juga dari bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, bunga akan terus bertambah karena bunga sebelumnya ikut dihitung sebagai modal. Artinya, bunga periode berikutnya dihitung dari saldo total dari pokok ditambah bunga sebelumnya.
Dikarenakan itu, jumlah uang akan bertambah lebih cepat dibanding bunga sederhana. Perbedaan simple interest dan compound interest, yaitu simple interest adalah bunga dihitung hanya dari pokok awal. Kalau compound interest adalah bunga dihitung dari pokok ditambah bunga yang sudah terkumpul. Rumusnya adalah FV ditambah PV dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. FV yaitu future value yang artinya nilai masa depan. Kalau PV yaitu present value yang artinya modal awal. Yang I yaitu tingkat bunga per periode. Yang pangkat N adalah jumlah periodenya. Selanjutnya ada fundamental variable adalah 4 komponen utama dalam perhitungan time value of money. Yang pertama ada interest rate, yaitu persentase bunga yang digunakan dalam periode investasi atau pinjaman. Yang kedua ada number of periode, yaitu jumlah periode waktu yang digunakan dalam perhitungan bunga. Ketiga ada future value, yaitu nilai uang pada masa yang akan mendatang setelah mendapatkan bunga. Yang terakhir present value adalah nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan setelah didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Dari keempat variabel ini digunakan untuk menghitung nilai uang dalam investasi, pinjaman, obligasi, dan keputusan keuangan lainnya. Yang pertama, future value of a single sum adalah nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Setelah mempertimbangkan tingkat bunga atau discount rate dan periode waktu. Konsep ini berasal dari time value of money, yaitu gagasan bahwa uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan, karena uang tersebut bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Contoh perhitungannya ada future value 73.466 euro, tingkat bunganya 8%, periodenya 5 tahun. Rumus yang digunakan PV sama dengan 73.466 per buka kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung pangkat 5. Perhitungannya PV sama dengan 73.466 dikali dengan 0,68058 dan hasilnya PV sama dengan 50.000, yang artinya 73.466 euro yang diterima 5 tahun lagi setara dengan sekitar 50.000 euro hari ini jika tingkat bunga terjadi 8%. Nah, di sini saya akan menjelaskan present value of single sum. Jadi nilai sekarang dari satu jumlah tunggal. Nah, nilai sekarang ini tuh selalu lebih kecil daripada nilai masa depan yang diketahui karena bunga yang diperoleh dan terakumulasi. Dalam menentukan nilai masa depan, perusahaan itu bergerak maju dalam waktu melalui proses akumulasi. Dalam menentukan nilai sekarang, perusahaan bergerak mundur dalam waktu melalui proses diskonto. Nah, dalam present value of single sum ini terdapat rumusnya. Ada dua rumusnya. Yang pertama itu rumus yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari satu atau faktor nilai sekarang, yaitu rumusnya PVFNI sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dan keterangannya untuk PVFNI itu present value factor for n period at I interest. Kemudian rumus nilai sekarang dari jumlah tunggal apapun atau nilai masa depan, yaitu PV sama dengan FV dalam kurung PVFNI. Nah, keterangannya untuk PV ini itu adalah present value dan FV adalah future value. Dan PVFNI adalah present value factor for n period at I interest.
Nah, kemudian untuk solving for other or now in single sum problem, dalam menghitung nilai masa depan atau future value FV atau nilai sekarang present value PV pada ilustrasi single sum, jumlah periode atau N dan tingkat bunga atau I sudah diketahui. Namun banyak situasi bisnis baik FV ataupun PF sudah diketahui, tetapi jumlah periode N atau tingkat bunga I tidak diketahui. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi diagram waktu atau time diagram digunakan untuk memvisualisasikan masalah ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus FV atau PF untuk menyelesaikannya. Nah, rumusnya ada dua, yaitu pendekatan FV dan pendekatan PV. Nah, untuk pendekatan FV, rumusnya FV sama dengan PV dikali FV FNI, sehingga FV FNI sama dengan FV per PF. Kemudian untuk pendekatan PV, PV sama dengan FV dikali PV FNI, sehingga PV FNI sama dengan PV per FV. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai annuities atau future value. Future value of an ordinary annuity. Penjelasan yang pertama. Nah, karena anuitas biasa terdiri dari sewa yang disetor di akhir periode, sewa tersebut itu tidak memperoleh bunga selama periode di mana mereka disetor. Nah, misalnya sewa ketiga hanya memperoleh bunga selama 2 periode atau dalam kurung periode 4 dan 5. Nah, sewa tersebut tidak memperoleh bunga untuk periode ketiga karena tidak disetor sehingga akhir periode ketiga. Hingga periode ketiga. Nah, saat menghitung nilai masa depan anuitas biasa, jumlah periode penggabungan selalu 1 lebih sedikit dari jumlah sewa. Nah, adapun rumusnya yaitu menjumlahkan sewa individu ditambah bunga majemuk, yaitu FVF dikurangi OANI sama dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Nah, di mana FVF dikurangi OANI yaitu faktor nilai masa depan anuitas biasa. Nah, untuk I yaitu tingkat bunga per periode dan untuk N yaitu jumlah periode penggabungan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai future value of an annuity due. Jadi, future value of annuity due ialah serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama, dilakukan secara berkala, tetapi pembayarannya dilakukan di awal setiap periode. Jadi, dikarenakan dibayar lebih awal, maka setiap setoran akan memiliki waktu yang lebih lama untuk menghasilkan bunga dibandingkan ordinary annuity, yang mengakibatkan nilai akhirnya akan lebih besar. Jadi, perbedaan utama antara ordinary annuities dengan annuity due ialah jika ordinary annuity pembayarannya dilakukan pada akhir periode, sedangkan annuity due pembayarannya dilakukan pada awal periode. Nah, rumus dasarnya ialah future value ordinary annuity dikali dengan 1 plus interest. Artinya, kita bisa mencari nilai masa depan annuity due dengan mengambil nilai future value dari ordinary annuity. Lalu mengalikannya dengan 1 ditambah tingkat bunga yaitu interest. Baik, selanjutnya ada examples of future value of annuity problems atau contoh-contoh soal dari future value annuity. Nah, secara umum dalam soal future value annuity ada 3 variabel utama. Yang pertama ialah jumlah setoran, yang kedua ialah tingkat bunga, dan yang ketiga ialah jumlah periode. Nah, dari 3 variabel tersebut kita akan mencari satu variabel yang belum diketahui. Nah, contoh pertama ialah menghitung jumlah setoran, yang mana di sini mata uangnya menggunakan mata uang Swiss dengan target dana ialah 14.000, waktunya 5 tahun, bunga 8% per tahun, compounding semi-annual, artinya dalam per tahun itu menyetorkan sebanyak 2 kali. Nah, lalu untuk menghitungnya ialah future value sama dengan R atau jumlah setoran, dikalikan dengan future value factor, lalu dikali 10, yang dimana 10 kita dapat dari, dikarenakan waktunya 5 tahun, dan compounding semi-annual, artinya dalam per tahun 2 kali, maka dihasilkan 10 kali pembayaran. Lalu dikalikan 4%, yang dimana
kita ketahui tadi bunganya 8% per tahun. Lalu dikarenakan compounding semi-annual, maka per pembayaran itu 4%. Lalu di sini 14.000 sama dengan R, yang dimana jumlah setoran yang ingin dicari dikalikan 12,006, yang dimana didapat dari tabel yang akan saya tampilkan di akhir slide. Lalu jumlah setorannya yang didapat ialah 1.166. Artinya untuk mencapai target dana sebesar 14.000, maka harus dilakukan setoran sebesar 1.166 pada setiap periode. Lalu contoh kedua ialah untuk menghitung jumlah periode, yang dimana diketahui target dananya ialah $117.332. Lalu setoran 20.000 per tahun dengan bunga 8%. Lalu untuk menghitungnya ialah $117.332 sama dengan $20 dikali faktor future value. Lalu dikali N, yang dimana ingin kita cari jumlah periodenya, lalu 8%. Lalu dihasilkan 117.332 dibagi 20.000 sama dengan 5,866. Lalu contoh ketiga yaitu menghitung future value annuity due. Lalu di sini ketahui Walter menyetor $2.500 sekarang dan tiap tahun selama 30 tahun. Lalu bunganya 8%. Nah, karena setoran pertama dilakukan di awal periode, maka ini termasuk annuity due. Lalu faktor ordinary annuity sama dengan 136.308. Lalu dikalikan 1,09 sehingga menjadi faktor annuity due sebesar 148,57. Setelah itu dikalikan dengan setoran $2.500 sehingga future value-nya menjadi sekitar $371,439. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai present value of an ordinary annuity. Jadi, present value of an ordinary annuity ialah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya sama dan terjadi pada setiap akhir periode. Jadi, jika future value melihat berapa nilai di masa depan, maka present value justru melihat berapa nilai uang itu hari ini. Nah, konsep utama ialah kita ingin mengetahui berapa uang yang harus tersedia saat ini agar bisa memenuhi pembayaran berkala di masa depan. Jadi, karena semua arus kas masa depan didiskontokan ke waktu sekarang, maka nilai sekarang ini akan lebih kecil dari total nominal pembayaran keseluruhan. Nah, rumus yang digunakan ialah present value ordinary annuity sama dengan R yaitu sebagai pembayaran periodik dikalikan dengan faktor present value dikali N yaitu jumlah periode lalu koma interest. Nah, contohnya ialah diketahui penerimaan sewa sama dengan $6.000 per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat diskonto 6%. Maka untuk perhitungannya ialah present value sama dengan 6.000 dikali faktor present value, lalu diketahui jumlah periodenya ialah 5 tahun, maka lalu tingkat diskontonya 6%. Lalu dikalikan dengan faktor yaitu 4,212 yang dimana dihasilkan pada tabel yang akan saya tampilkan di akhir slide. Lalu diperoleh present value sekitar 25.272. Jadi nilai sekarang dari penerimaan sewa tersebut ialah sekitar sebesar $25.272. Baik, perkenalkan nama saya Prakasa Taniswara dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai present value of an annuity due. Anuitas jatuh tempo atau annuity due adalah anuitas di mana setiap pembayaran atau penerimaan sewa periodik dilakukan pada awal periode. Hal ini berbeda dengan anuitas biasa yang pembayarannya dilakukan pada akhir periode. Karena setiap arus kas datang tepat satu periode lebih awal pada anuitas jatuh tempo, maka arus kas tersebut akan mengalami lebih sedikit periode pendiskontoan. Akibatnya, nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan anuitas biasa.
Baik, selanjutnya itu adalah example of present value of annuity problem. Yang pertama yaitu the present value. Jadi pada tabel itu fokus utamanya itu mencari nilai sekarang atau present value dari sebuah janji pembayaran di masa depan. Nah, contohnya itu adalah kasus yang diangkat adalah kemenangan lotre sebesar $4 juta yang akan dibayarkan secara bertahap, yaitu $200.000 setiap tahun selama 20 tahun. Untuk mengetahui nilai asli uang tersebut jika diuangkan di masa sekarang, kita menggunakan asumsi suku bunga pasar sebesar 10%. Melalui rumus anuitas, kita mengalihkan jumlah pembayaran tahunan dan faktor tabel anuitas untuk 20 periode pada tingkat bunga 10%, yaitu hasilnya yaitu 8,51356. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai sekarang dari total hadiah tersebut adalah $1.702.712. Secara finansial ini berarti pemerintah hanya perlu menyisihkan sekitar 1,7 juta hari ini untuk bisa memenuhi kewajiban membayar $4 juta selama 2 dekade ke depan. Selanjutnya yaitu the interest rate dari example of present value of annuity problems. Jadi di kasus ini tuh menjelaskan gimana kita cari suku bunga yang dibebankan dalam sebuah kontrak pinjaman atau cicilan. Ini melibatkan tagihan kartu kredit sebesar €528,77 yang akan dilunasi dengan 12 kali cicilan bulanan sebesar €50 per bulan. Jadi dalam analisis ini langkah yang harus diambil pertama kali yaitu mencari faktor anuitas dengan cara membagi nilai utang saat ini dengan besarnya cicilan bulanan yang menghasilkan angka 10,57540. Angka tersebut kemudian dicocokkan pada tabel anuitas untuk baris 12 periode, di mana ditemukan bahwa angka tersebut berada di bawah kolom 2%. Karena pembayaran dilakukan bulanan, maka bunga 12% tersebut adalah bunga per bulan. Jika disetahunkan, bunga nominal yang dikenakan mencapai 24%, yang menunjukkan beban bunga efektif yang cukup tinggi bagi pemegang kartu. Selanjutnya adalah example of present value of annuity problems, amount of its rent. Jadi dari tabel tersebut kita dapat menghitung besarnya dana yang bisa ditarik secara urgen atau periodic rent dari sebuah tabungan yang sudah ada. Dalam kasus ini, orang tua Maria telah menyiapkan dana pendidikan sebesar $36.000 yang disimpan di bank dengan bunga 4% per tahun yang dihitung setiap 6 bulan. Karena Maria akan menempuh pendidikan selama 4 tahun dan melakukan penarikan setiap 6 bulan, maka jumlah periode menjadi 8 dan suku bunga per periode disesuaikan menjadi 2%. Dengan membagi total tabungan dengan faktor tabel anuitas untuk 8 periode pada bunga 2% yaitu hasilnya yaitu 7,32548. Ditemukan bahwa Maria dapat menarik uang sebesar $4.914,35 di setiap akhir semester. Perhitungan ini membuktikan bahwa Maria bisa mengambil jumlah yang lebih besar daripada sekedar membagi rata tabungan awal, karena sisa uang yang masih mengendap di bank terus menghasilkan bunga selama masa kuliahnya. Selanjutnya yaitu deferred anuitas. Deferred anuitas atau anuitas tertangguh adalah anuitas di mana pendapatan mulai dibayarkan setelah sejumlah periode tertentu. Anuitas tertangguh tidak mulai menghasilkan pendapatan sampai 2 periode atau lebih telah berakhir. Contohnya itu anuitas biasa dengan 6 pendapatan tahunan ditangguhkan selama 4 tahun. Berarti tidak ada pendapatan yang akan terjadi selama 4 tahun pertama, dan bahwa pendapatan pertama dari 6 pendapatan tersebut akan terjadi pada tahun kelima. Lalu anuitas jatuh tempo dengan 6 pendapatan tahunan yang ditangguhkan selama 4 tahun, berarti bahwa tidak ada pendapatan yang akan terjadi selama 4 tahun pertama, dan bahwa pendapatan pertama dari 6 pendapatan tersebut akan terjadi pada awal tahun kelima. Baik, selanjutnya yaitu deferred annuities with the value of deferred annuity, yaitu menghitung nilai masa depan anuitas tertangguh itu relatif mudah karena tidak ada akumulasi atau investasi yang dapat menghasilkan bunga. Nilai masa depan anuitas tertangguh sama dengan nilai masa depan anuitas yang tidak tertangguhkan. Artinya perhitungan nilai masa depan mengabaikan periode penangguhan. Selanjutnya yaitu present value of deferred annuity. Menghitung nilai sekarang dari anuitas tanggungan memerlukan pengakuan bunga yang terakumulasi pada investasi awal selama periode penangguhan. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas tertangguh, kita menghitung nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1, seolah-olah pendapatan telah terjadi selama seluruh periode. Kemudian kita kurangi nilai sekarang dari pendapatan yang tidak diterima selama periode penangguhan. Hasilnya adalah nilai sekarang dari pendapatan yang benar-benar diterima setelah periode penangguhan. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai valuation of long-term bonds atau penilaian obligasi jangka panjang. Nah, valuation of long-term bonds adalah proses untuk menentukan nilai obligasi pada saat diterbitkan.
Nilai obligasi dihitung dengan menggunakan present value dari arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Obligasi jangka panjang ini menghasilkan dua jenis arus kas bagi investor. Yang pertama adalah pembayaran bunga secara berkala selama masa obligasi, dan yang kedua adalah pembayaran pokok atau nilai nominal pada saat jatuh tempo. Di sini sudah terdapat tabel. Nah, pada tabel ini ditunjukkan perhitungan present value dari kedua arus kas tersebut, yaitu present value dari pembayaran bunga dan present value dari nominal obligasi. Kedua nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk menentukan harga obligasi pada saat nanti diterbitkan. Selanjutnya adalah Effective Interest Method of Amortization of Bonds. Metode ini digunakan untuk menghitung beban bunga serta amortisasi diskon atau premium obligasi selama masa obligasi. Dalam metode ini, perhitungan beban bunga menggunakan tingkat bunga pasar atau effective interest rate pada saat obligasi diterbitkan. Untuk perhitungannya sendiri, rumus yang digunakan adalah interest expense sama dengan carrying value obligasi dikali dengan effective interest rate. Selanjutnya, selisih antara interest expense dan bunga yang dibayarkan kepada investor akan menjadi amortisasi diskon atau premium obligasi pada periode tersebut. Selanjutnya, ini ada Schedule of Amortization. Di sini sudah terdapat tabel dari Schedule of Amortization yang menunjukkan perhitungan perubahan nilai obligasi setiap periode selama masa obligasi. Di dalam tabel terdapat beberapa kolom seperti kolom date, cash interest paid, interest expense, amortization of discount atau premium, serta carrying value obligasi. Untuk penjelasannya sendiri, setiap periode interest expense itu dihitung dengan mengalihkan carrying value obligasi dengan effective interest rate. Kemudian, nilai tersebut dibandingkan dengan cash interest yang dibayarkan kepada investor. Lalu, selisih antara keduanya ini merupakan amortisasi, diskon, atau premium yang akan menyesuaikan carrying value obligasi hingga akhirnya nanti mencapai nilai nominal pada saat jatuh tempo. Saya akan membahas mengenai present value measurement. Jadi, present value measurement ini adalah metode untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Dalam pengukuran present value terdapat pendekatan yang disebut expect cash flow approach. Jadi, pendekatan ini itu tidak hanya menggunakan satu kemungkinan arus kas, tetapi mempertimbangkan beberapa kemungkinan arus kas di masa depan beserta probabilitas terjadinya. Dengan cara ini, estimasi arus kas yang diperoleh menjadi lebih realistis karena memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya ada komponen of interest rate. Dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value, itu terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada pure rate of interest, yaitu tingkat bunga dasar tanpa memperhitungkan risiko maupun inflasi. Kemudian ada expected inflation rate, yaitu tambahan bunga yang mencerminkan adanya inflasi di masa depan. Dan yang terakhir adalah credit risk rate, yaitu tambahan bunga yang menunjukkan risiko gagal bayar dari pihak penjamin. Selanjutnya ini ada contoh dari expected cash flow. Dalam pendekatan expected cash flow ini, perusahaan itu memperkirakan beberapa kemungkinan arus kas yang mungkin terjadi di masa depan beserta probabilitasnya. Setiap estimasi arus kas itu dikalikan dengan probabilitasnya untuk memperoleh expected cash flow. Kemudian, seluruh nilai tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi arus kas yang paling realistis. Menurut IASB atau International Accounting Standard Boards, tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan present value ini biasanya terdiri dari pure rate of return and expected inflation rate. Karena unsur credit risk telah diperhitungkan dalam estimasi expected cash flow. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.